Hi guys, welcome to ZZ channel, right? Gitu. Oke, salam kenal semuanya. Oke, well, di sini aku mau bacain tarot, ya. Maybe this is your energy, ya. Tentang kamu yang lagi galau, ya. Tentang kamu yang maybe habis putus cinta atau patah hati, ya. Kita coba lihat gimana dia belum move on, ya. Tapi kenapa nggak datang ya gitu. Kita coba cari tahu kenapa dia belum move on tapi nggak datang ya. Kamu di sini bisa pilih 3 koin ya, sesuaikan dengan intuisi kamu, insting kamu mau pilih yang mana. Ini ada 50 koin ya. Oh, 50 ya, 50 sen ya. Terus 20, ini 20, and then ini 10 sen ya. Kamu pikir-pikir dulu mau pilih yang mana ya. Oke, yap. Kita baca dulu untuk dia, untuk kamu yang pilih 50 sen ya. Oke, 50 sen lumayan kan. Oke, ya. Ini nggak begitu kelihatan. Oke, well, dia belum move on, tapi kenapa nggak balik? Kenapa dia nggak datang ke kamu ya? Sebenarnya apa yang terjadi? Oke, yang pilih 50 sen, oke, bentar ya. Kita coba lihat dulu current energinya, energi dia saat ini bagaimana ya? Oke, Eight of Swords. Oh, Nine of Swords. Oke, ya. Two of Pentacles. Ya. Ini situasi dia, energinya. And then, bentar. Terus ini kenapa belum move on gitu ya? Apa yang masih mengikat mereka atau apa yang masih mengikat dia ke kamu secara emosional? Apakah mereka mencoba menahan diri untuk tidak kembali? Gimana nanti kita coba lihat. Terus gimana, kenapa mereka tidak kembali ya? Gitu. Oke, ya, kita coba lihat situasi energinya dia saat ini, kenapa belum move on. Ya, oke, apa yang dia pikirkan ke kamu atau situasi dan kondisinya saat ini. Eight of Swords, Nine of Swords, dan Two of Pentacles, right, gitu. Dia bener-bener sakit hati sekali gitu ya, patah hati beneran gitu ya. Dia cukup menderita lah ya kalau ngomongin soal perasaan. Jadi dia melihat kamu tuh masih sosok yang terbaik gitu ya. Dari mantan-mantannya atau dari siapapun yang dia kenal gitu, kamu tuh masih sangat membekas di dirinya gitu. That's why kenapa dia tuh belum move on juga. Dan dia bener-bener kehilangan gitu, entah kemarin kenapa putusnya gitu ya, entah ada orang ketiga atau ada pertengkaran, ada kesalahpahaman atau nggak cocok. Tapi saat ini ya, dia bener-bener patah hati, bener-bener sakit, bener-bener sangat tersiksa lah ya batinnya. Ini Eight of Swords terbalik lagi ya gitu, jadi bener-bener terbelenggu ya di sini. Dan ini Nine of Swords gitu, dia mencoba untuk melupakan kamu, mencoba untuk mengalihkan kamu dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai dengan berbagai apa ya apapun, entah orang baru, tapi masih sampai saat ini tuh belum bisa. Entah kamu baru putus, entah kalian baru putus atau udah lama, tapi sampai detik ini kamu lihat
video ini, dia masih belum bisa untuk yang namanya melupakan kamu. Jadi semakin dia berusaha melupakan, semakin dia sakit hati, kecewanya sakit banget lah ya gitu ya. Kalau kita pernah patah hati ya mungkin rasanya tuh double gitu. Dia tuh rasanya kayak gitu. Oke, and then Two of Pentacles gitu. Di sini ada Two of Pentacles. Dia menyesali bahwa kenapa kemarin dia tidak memberikan yang terbaik buat hubungan kalian, memberikan yang terbaik buat diri kamu, memberikan keseimbangan dalam hubungan gitu ya. Mungkin kamu udah memberi banyak tapi dia enggak gitu. Di sini Two of Pentacles. Selain mungkin ketidakstabilan kemarin di hubungan kalian gitu. Di sini aku rasa dia juga insecure, ada insecure. Dia ngerasa mungkin secara finansial belum oke, mungkin secara pendidikan juga belum oke, mungkin secara pekerjaan, status sosial juga belum oke, dan belum bisa mengimbangi kamu, itu sih. Atau dia tidak kepikiran, atau dia tuh tidak mikir soal mengimbangi, enggak, tapi diri dia sendiri tuh belum settle ya secara materi, pekerjaan atau finansial ya. Dia belum mapan hitungannya gitu. Jadi mungkin ini juga menjadi beban ya buat dia, kenapa dia tidak nyariin kamu atau tidak ngejar kamu gitu ya. Oke. And then ada di sini ada apa yang masih mengikat mereka ke kamu secara emosional. Apakah mereka mencoba menahan diri untuk tidak kembali ya? Oke, ya. Aku soalnya agak The Hierophant ya, The Hierophant and then Page of Cups ini ya. Dia belum move on dan tidak ingin kembali. Saat ini dia tidak datang, dia tidak kembali karena dia ngerasa dirinya tuh gak layak buat kamu. Dia ngerasa kamu tuh terlalu baik, terlalu sempurna lah ya gitu. Dan dia ngerasa bahwa belum saatnya gitu ya. Entah belum saatnya atau dia benar-benar menahan diri untuk kembali gitu ya. Dan ini, The Hierophant ini, dia masih ngerasa sepanjang dia menjalin hubungan sama kamu, dia tuh baru sadar kalau yang kamu berikan ke dia tuh sangat luar biasa gitu. Entah effort kamu, perhatian kamu, ketulusan kamu gitu. Dan dia mungkin baru menyadari saat ini gitu. Jadi koneksi emosinya tuh masih ada banget gitu di dia, masih kerasa banget di dia gitu. Dan dia nggak kunjung kembali nyariin kamu ya, kan dia ngerasa nggak layak buat kamu gitu. Dia tahu betul memang kamu sebenarnya banyak yang suka, atau di luar sana tuh pasti banyak yang mau lah ya kalau sama kamu. Dan karena berbagai alasan tadi, kestabilan dan lain-lain itu menjadi faktor-faktor juga kenapa dia tidak datang ke kamu ya. Oke, and then ini ada King of Cups ya. Bentar. King of Cups, King of Swords gitu ya. Apakah ada sesuatu lain juga kenapa dia tidak datang ke kamu? Oke. Ya, ada sedikit trauma gitu ya. Jadi mungkin dia kalau di flashback ke belakang mungkin pernah ditolak, dilecehkan ya, atau apa ya, dihina, dijatuhkan, diremehkan gitu ya. Sama mungkin keluarga pacar atau sama orang-orang. Jadi dia tuh bener-bener berada pada kondisi yang gak enak gitu ya. Selain memang masih sayang di sini ya masih sayang, tapi dia mencoba melupakan kamu
tapi nggak bisa, mau kembali juga nggak bisa gitu. Jadi dia bener-bener terpuruk gitu ya. Entah kemarin hubungan kalian secara detail gimana, tapi aku rasa dia menyesali banyak hal gitu, menyesali banyak hal, gimana mungkin dia tidak memberi yang terbaik ke kamu. Dan di sini ada Kenneth Oswald gitu. Di sini tuh ada kayak sometimes dia ngerasa bahwa ketika dia kangen sama kamu, dia tuh sebenarnya tuh pengen ngechat atau pengen stalking sosmed kamu gitu ya. Tapi dia tuh ragu untuk melakukan itu semua gitu. Atau mungkin kalau stalking mungkin iya ya, tapi kalau misalnya chat, telepon, dia tuh ragu. Tapi sebenarnya tuh dia kangen kamu, dia tuh sayang sama kamu, masih sayang sama kamu, dan belum bisa move on. Tapi karena ini tadi ya, dia nggak menahan diri untuk kembali karena dia ngerasa dia tuh nggak layak buat kamu terlalu baik, kamu terlalu perfect. Oke, and then kita coba lihat apakah ada potensi reuni ke depannya atau ada potensi komunikasi ke depannya. Potensi loh ya. Satu kartu aja. The World. Kalau dalam waktu dekat kayaknya susah sekali, agak berat gitu ya. Jadi dari dirinya ya gitu agak berat, karena aku rasa beberapa hal di dalam kehidupan dia itu lumayan chaos gitu. Jadi perlu perbaikan, apalagi dia insecure sama kamu gitu ya. Jadi aku rasa kalau dalam waktu dekat agak susah. Tapi nggak tahu misalnya setahun lagi atau 2 tahun lagi ke depannya seperti apa. Ini tuh masih kebalik, The World, PR-nya tuh masih banyak ya. Terus kita coba baca pesan semesta untuk kamu ya gitu. Bentar aku ambil kartu dulu. Ya memang kalau jadi apa sih yang perlu kamu lakukan dengan kondisi mantan seperti yang belum move on? Dan I don't know kamu masih sayang atau enggak di sini. Tapi kalau kamu kepo gini, ya maybe masih ada perasaan atau pengen tahu aja. Oke, 50 sen. This is your energy. Release other people's emotion. Jadi ini kalau kamu masih bener-bener attachment dengan ini orang, kamu release juga energinya, luka-luka kamu healing gitu ya. It's not easy memang ya gitu, namanya patah hati kalau kita sayang sama orang gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa mantan kita tuh masih belum bisa move on sama diri kita gitu. Kalau kita masih sayang mereka sih pasti ini berat sekali. Tapi kalau kita misalnya udah nggak sayang, mungkin kita happy aja, terserah mereka, perasaan mereka belum move on ya, oke, bye gitu. Gue udah happy dengan kehidupan gue sendiri gitu ya. Itu mungkin kalau kita di posisi yang oke aja ya gitu. Ask yourself, is this emotion mine? Exhale uncomfortable feeling that are not yours, so they don't linger in your body. Inhale light and space ya. Jadi mungkin diri kamu juga butuh healing gitu ya. Healing bukan hanya sekedar kita pergi traveling, no gitu. Tapi mungkin lebih pada apa sih yang perlu diperbaiki dari sebuah hubungan. Jika kemarin kita ketemu orang yang salah, jika kita kemarin ketemu orang yang misalnya sebenarnya nggak selaras dengan diri kita, dan kita pisah gitu. Atau mungkin ada sesuatu yang mana kamu tuh masih mengharapkan dia gitu. Tapi di sini ada The World kebalik. Jadi yang perlu kamu lakukan saat ini, your focus ya. Release others people's emotion. Jadi emosi kamu, apa yang masih melekat, dirilis semuanya. Termasuk mungkin luka-luka, kamu maafkan ya gitu. Kamu berdamai dengan luka kamu ya gitu. Berdamai dengan luka itu tuh prosesnya nggak langsung kita berdamai, memang
butuh proses. Pertama ya kita rasain dulu sakitnya dulu, kita sadari memang sakit, nggak usah dipaksakan untuk melupakan, dijalani aja. Nanti memang satu waktu pasti kita bisa berdamai dengan itu semua gitu. Intinya fokus pada diri sendiri, fokus pada self grow-nya kita. Itu bisa ngebantu banget supaya kita bisa let go dari masalah patah hati ya gitu. Oke, untuk yang 50 sen ya, aku rasa selesai. And then kita beranjak ke kartu, ke 20 sen ya. Oke, yang pilih 20 sen. Oke, kondisi dia seperti apa? Aku akan ambil 2 kartu aja. Energi dia saat ini, kondisi dia saat ini bagaimana? Oke, the Devil reverse. Knight of Cups ya. Bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu? Oke. Apakah masih ada koneksi atau apa sesuatu yang masih melekat? Queen of Swords. Oke. Oke, well, ada the Devil kebalik di sini. Kenapa dia tidak kembali ya? Oke. Yang pilih 20 sen, this is your energy ya, semoga resonate ya. Kalau enggak ya mungkin di kesempatan lain waktu bisa cocok. Oke, the Devil. Oke. Kondisi dia saat ini sangat terpuruk. Jadi entah kemarin hubungan kalian seperti apa, tapi di sini kayak ada karma gitu ya. Dia mungkin ngerasa setelah putus hidupnya semakin amburadul, beberapa hal mungkin project pekerjaan atau apa yang dia lakukan itu nggak berhasil, atau dia tuh semakin down di sini gitu ya. Jadi aku rasa mungkin kemarin hubungan kalian bener-bener nggak oke banget gitu ya, toxic. And then mungkin kayaknya dia yang salah ya, dia banyak salah ke kamu gitu, entah selingkuh, entah menyakiti kamu, bla 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 gitu. Tapi di sini tuh dia kayak bayar karma gitu ya. Jadi kondisinya nggak cukup oke, sangat nggak oke bahkan ya. Knight of Cups, beberapa dari mereka ada masalah pekerjaan, beberapa dari mereka ada masalah finansial, beberapa mereka ada masalah kehidupan cukup kompleks ya gitu. Ini kalau situasi kondisi mereka ya gitu ya. Oke, apa yang dia pikirkan ke kamu ya saat ini? Oke, Five of Wands ya. Kalau dari dia, kalau perasaan masih ada ya gitu, tapi ini tuh campur aduk perasaannya tuh. Jadi ada mungkin campur ya, nggak tahu berapa persentasinya berapa, tapi di sini tuh ada amarah campur kekecewaan, ada kebencian campur juga dengan perasaan sayang, campur aduk ya, campur aduk, bener-bener campur aduk, benci, cinta jadi satu ya. Jadi mungkin kalau tiba-tiba ketemu kamu bahkan mungkin ada pertengkaran lagi gitu ya. Ya, benci-benci sayang gitu, sayang-sayang benci itu sih. Jadi masih rumit sekali perasaannya. Tapi dia juga tidak bisa meregulasi. Kalau ditanya perasaan kamu sekarang ke dia bagaimana, pasti juga akan blank gitu ya. Pasti akan kesusahan untuk ngejawab. Ya, kalau kangen mungkin kangen, cuma mungkin dia tidak akan mengakui kangennya itu, tidak akan mengakui perasaan sayangnya itu. Kalau masih ada cinta, tidak akan mengakui, tapi lebih umpatan-umpatan ke kamu, kebencian, kekesalan kamu mungkin yang lebih menonjol. Tapi deep down-nya masih ada sayang, tapi entah dia rasain atau enggak, dia masih ada ya gitu. Oke, dan kenapa mungkin dia nggak balik atau nggak datang atau nggak say hello lah ya gitu, atau nggak gimana. Oke, Page of Pentacles di sini aku rasa masih apa ya,
mungkin kalian pisah belum lama, masih panas-panas sekali. Jadi dia kayak antipati gitu, gengsinya tinggi, ya lebih pada umpatan-umpatan, tapi deep down masih ada perasaan gitu, harus dikulik dulu, bahkan mungkin dia nggak sadar ya. And then aku rasa dia tetap ingin mencitrakan dirinya tuh orang yang wah gitu. Jadi meskipun sekarang kondisinya beradul, chaos dan lain-lain, tapi aku orang yang oke gitu ya. Jadi mungkin NPD, mungkin ya ada gejala-gejala NPD ini sih. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, dan kenapa ini dia tidak berkunjung balik juga? Apakah ada sesuatu nih? Oke, Eight of Pentacles. Dia itu masih kecewa. Mungkin ada kaitannya dengan uang sama kamu. Entah gimana detailnya. Pertama mungkin ada masalah uang, kedua masalah pekerjaan, finansial gitu. Mungkin kalian discuss atau apa dari sesuatu gitu ya. Tapi di sini orang gengsinya terlalu tinggi, keras kepala, susah diomongin, susah diajak diskusi gitu sih. Jadi ini sih ya, Queen of Swords and then Queen of Wands. Ada potensi death. Oke, kalau potensi bakal ada pertemuan kembali, aku rasa no ya, ada death di sini. Kalau misalnya dipaksakan, mungkin akan menjadi pattern ulang lagi gitu ya. Jadi entah masalah kamu apa kemarin, akan ada masalah-masalah lagi, ada konflik-konflik lagi gitu ya. Di sini ada Queen of Wands, aku rasa dia cukup bermasalah orangnya gitu ya. Jadi mungkin kamu juga kemarin waktu berpacaran sering dibatasi hubungannya, sering kamu sering dibatasi, kamu sering diatur gitu ya. Dan sebaliknya dia itu nggak mau diatur, nggak mau dikasih tahu gitu. Jadi seenaknya dewe ya gitu, seenaknya sendiri ini sih. Dan Queen of Swords ini dia tuh aku rasa agak-agak sombong sih gitu, atau ada agak-agak angkuh. Dia di sini ngerasa bahwa kedepannya dia tuh pasti akan bisa ngedapetin orang yang lebih baik dari kamu gitu ya. Tapi sebenarnya tuh dia tuh belum move on sebenarnya. Yang dia nggak mau datang ya karena dia pede aja nanti bakal dapet yang lebih baik dari kamu. Dan kalau ngomongin kartu death ini, entah gimana nantinya, aku rasa lebih baik kita cari yang baru gitu sih. Kalau di potensinya nggak ada, tapi semisal dipaksakan gitu ya, akan menimbulkan masalah-masalah yang baru gitu. Karena mungkin ya memang nggak cocok aja kamu sama dia secara energi, secara karakter, bla 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 gitu sih ya. Oke, dan pesan semesta buat kamu dengan kondisi percintaan after breakup ini seperti apa? Embrace your imperfection. Release the idea that you must be without flaws. Humans are imperfection, messy, and also miracle. Simply aim to be best person. Oke. Jadi kalau kita flashback nih ya, soal hubungan kamu kemarin dengan mantan, mungkin banyak cekcok, ketidakcocokan dan sebagainya, bahkan mungkin NPD lah, bla 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 gitu. Entah dia selingkuh, main tangan, KDRT dan lain-lain. Di sini kalau kita berkaca pada diri kita ya gitu, pasangan kita memang mungkin salah, pasangan kita salah gitu ya, tapi diri kita juga mungkin tidak luput dari kesalahan. Nobody is perfect ya gitu, nggak ada orang yang benar-benar perfect. Kita embrace aja imperfection kita rangkul ketidakberdayaan kita sadari, kita kontemplasi ya. Jadi kemarin apa sih yang bisa kamu ambil pelajarannya dari hubungan kemarin, itu apa ya gitu.
Kita ketemu orang yang misalnya sangat toksik, bisa aja sebenarnya kita nggak sadar kita tuh juga red flag, kita juga toksik. Tapi mungkin memang ada pelajaran sih, memang kita ketemu orang ini gitu ya. Jadi kedepannya mungkin ada trauma-trauma apa yang perlu kita rilis gitu ya, kita healing gitu. Dan kan supaya kita tuh nextnya ketemu orang yang benar, yang selaras dengan diri kita. Ini sih, release the idea that you must be without flaws. Human are imperfection. Tapi juga untuk lebih slow down, gak ada manusia yang perfect memang. Pasti ada penyakitnya sendiri-sendiri, ada lukanya sendiri-sendiri. Yang pasti, diri kita tuh mau berusaha untuk bertumbuh, ya gitu. Ketika diri kita mau berusaha untuk bertumbuh, insya Allah kita juga akan ketemu orang yang mau bertumbuh, right gitu. Jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu. Healing dari percintaan yang dar-der-dor ini mungkin it's not easy gitu, dan butuh proses lama. Tapi kamu harus yakin bahwa kita pasti akan ketemu seseorang yang selaras dengan diri kita. Kita akan ketemu dengan seseorang yang baik untuk diri kita, itu sih gitu. Tapi kuncinya adalah kita juga pun harus bisa merangkul imperfection kita. Kita juga harus memperbaiki diri kita supaya kita juga ketemu orang yang selaras, yang baik, yang baik, yang energinya tuh cocok sama kita, yang karakternya kita cocok sama kita. Meskipun mungkin tentu dalam sebuah hubungan gitu ya, nggak ada yang namanya nggak ada konflik, pasti itu ya, entah setahun 2 tahun pasti adalah, dari hal yang kecil saya mungkin hal yang gede gitu ya, itu nggak bisa kita pungkiri. Tapi sebagai orang yang dewasa ya, sebagai orang yang bijaksana, udah gede umurnya, gimana kita bisa menjalani hubungan ini dengan baik, itu sih gitu. Kalau 2 orang ini nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau memperbaiki, ya dar-der-dor, konflik lagi, buyar lagi, itu sih. Tapi pastikan memang kita itu tidak ketika kita ketemu sama yang red flag toksik gitu ya, kita harus sadar bahwa keputusan itu di tangan kita yang memilih itu. Jadi jangan komplain kamu punya pacar atau pasangan yang red flag ketika keputusan memang itu ada di tangan kamu. Ketika kamu tahu pacar kamu red flag, pasangan kamu red flag, dan kamu masih komplain, kamu mengeluh, ya itu keputusan kamu kan, udah tahu resikonya. Tapi terkadang memang kita sebagai makhluk yang bertumbuh, sebagai orang yang mau bertumbuh ya gitu, sometimes terus kita menyadari bahwa kita juga imperfection gitu. Kadang kita tuh masih logo kita masih butuh proses gitu. Cuma memang it's not easy bagi beberapa orang yang tidak punya kepekaan yang dalam gitu ya. Kan kita nggak tahu, itu kan ngawang gitu ya. Orang bisa bertumbuh dan enggak, hasilnya enggak, ada perubahan atau enggak, itu kan bener-bener ngawang, prediksi. Hasilnya nggak di depan mata, itu butuh proses. Tapi ketika kamu nggak yakin, kamu let go aja. Kalau kamu yakin, tentu ada risiko-risikonya. Tapi mungkin dengan kesabaran dan keikhlasan, ya mungkin ada hasil suatu saat nanti gitu. Tapi itu jangan jadikan sebagai jaminan. Kita nggak bisa ngerubah orang lain. Kita nggak bisa ngerubah orang lain. Orang lain itu sendirilah yang bisa merubah dirinya sendiri. Kita nggak bisa. Dan jangan berharap orang lain tuh berubah demi kita. No easy. No easy lah ya. Oke, ya aku rasa cukup. Ini untuk kamu yang ambil koin 20 sen. Dan kita lanjut ke yang 10 sen ya. Oke, 10 sen. Kenapa dia belum move on? Dan kenapa dia tidak balik kunjung-kunjung datang? Oke. Ya, yang ambil 10 sen. Yang pilih 10 sen, right? Gimana kondisi dia? Oh, cukup oke.
Queen of Cup. Apa yang dia pikirkan kepada kamu? Kondisi dia, apa yang dia pikirkan kepada kamu? Oh, the Lovers. Reverse. Oke, well, ya. Four of Cups. Jadi kalau ngomong kondisi dia saat ini, dia cukup oke, pekerjaan oke, finansial oke, karir oke, pertemanan oke. So far dalam hidup dia tuh oke, ya, gitu. Di sini Queen of Cups adalah ya beberapa orang yang kayak PDKT ke dia, atau pengen kenal bla bla bla, ada, cuma masih belum ada yang cocok gitu ya. Dia masih belum nemu yang klik, belum ada yang nemu yang chemistry-nya tuh dapet gitu, belum, yang sesuai dengan karakter dia tuh belum, ya, gitu. Seven of Swords dan The Lovers, ya, dia masih ada perasaan sama kamu, tapi memang tidak sedalam dulu, ya. Dia masih ada perasaan ke kamu, cuma dia meragukan diri dia atau meragukan hubungan kalian. Entah kemarin hubungan kalian itu seperti apa kondisinya gitu ya. Entah dia melihat diri kamu yang bla bla bla, yang mungkin tidak sesuai dan gimana gitu ya. Tapi kalau dari hati kecilnya tuh dia masih sayang, tapi dia enggan untuk kayak kembali nanyain kamu bla bla bla. Dia enggan. Dia fokus pada karir dia, pekerjaan, pendidikan, atau apapun yang saat ini dia kerjakan ya. Dia fokus di situ. Oke, Seven of Swords. Oke, dia tuh masih ada kecewa sama kamu. Jadi mungkin kayaknya kemarin tuh kesalahannya ada di kamu sih, gitu. Kesalahannya mungkin ada di kamu, dan entah kamu udah minta maaf atau belum di sini. Dan dia masih kecewa, dia masih sakit hati, tapi dia sayang juga sama kamu, tapi dia meragukan misalnya harus kembali. Ya, dia belum move on sih gitu, tapi dia fokus dengan apa yang dia kerjakan saat ini. Dia masih kecewa, dia masih marah, lukanya belum sembuh, ya. And then of Wands, ya, kalau sesekali misalnya dia cuma stalking aja your sosmed gitu, entah kamu, atau mungkin kalau misalnya kamu blokir atau dia blokir, ya mungkin cari tahu dari temen, atau hanya lihat foto atau lihat memori gitu sih. And Seven of Wands, Three of Pentacles di sini. Oke, saat ini kalau ditanya soal hubungan, dia belum siap untuk menjalin hubungan baru, termasuk mungkin kembali ke kamu. Dia tuh kayak belum siap karena masih ada luka, dan dia kayak melihat ada POV dia yang berubah ke kamu. Itu sih di sini. Dan dia enjoy dengan kehidupannya saat ini, ya. Seven of Wands. Cuma memang kayak ada desakan sih dari keluarga mungkin. Oke, kamu kapan pacarnya dikenalin? Oke, kapan kamu nikah? Itu sih gitu. Tapi aku rasa dia tuh easy going gitu. Jadi ya udah fun aja gitu, nggak terlalu dipedulikan gitu sih. Dan dia fokus di karir atau pekerjaan atau aktivitas atau bisnis dia yang baru di sini. Nine of Wands, dia cukup bersinar lah ya kondisinya saat ini gitu ya. Dan aku rasa dia lebih fresh. Nggak tahu, jadi kemarin mungkin apakah tertekan dengan kamu, ini bisa terbalik juga energinya, jangan-jangan ini kamu. Ya, this is general ya gitu. Jadi lebih happy lah ya, dia kondisinya cukup oke. Pertumbuhannya cukup baik juga. Oke. Apakah ada pertemuan nanti ke depannya sama kamu gitu ya? Kita coba lihat potensinya. Three of Wands. Kayaknya kalau kamu mau mengusahakan dia tuh, dari kamu tuh harus kayak ada bener-bener permintaan maaf dengan tulus, dan kamu membuktikan bahwa POV-nya dia tuh salah gitu tentang kamu gitu. Jadi kayak kamu tuh
harus banyak melakukan transformasi diri. Baru nanti misalnya kamu tuh masih ngarepin dia, baru nanti mungkin ada kemungkinan balik. Karena kalau dari energi sekarang ini, even dia tuh masih sayang sama kamu, dia tuh kayak enggan gitu. Masih banyak pertimbangan. Dan perasaan dia pun itu tidak sedalam dulu waktu kalian masih bareng. Ya, jadi kalau kamu masih sayang sama dia, wah usahanya cukup gede. Ini sih, pertama harus minta maaf, bla bla bla. Harus memperbaiki diri, karena dia tuh udah stage-nya udah bagus ketimbang kamu. Maybe kamu masih galau-galau, masih belum bisa move. Dia tuh udah oke gitu. Tapi kalau masih perasaan tuh ada, ya. Oke, kita coba ambil kartu satu lagi, pesan semesta buat kamu. Observe, don't absorb. If you are taking on the stress of others, try observing and situation from distance. This will increase your energy. Oke, jadi yang mungkin perlu diperbaiki dari diri kamu adalah pengamatan, observasi, tapi tidak pada gimana dirinya, tapi gimana diri kamu. Karena kamu kan mungkin masih belum bisa move on ya. Ya sama, dia juga. Tapi dia tuh udah let go gitu. Masih ada perasaan tapi udah let go gitu. Mungkin bisa dibilang setengah move on, tapi kalau perasaan masih ada. Kalau mau ngomong diusahakan, masih ada kemungkinan tapi nggak banyak, karena banyak enggaknya tuh tergantung gimana kamu punya effort. Itu sih. Dan di sini if you are talking on the stress of others, try observing the situation from this. Oke, jadi dan ketika kamu punya ekspektasi atas hubungan ini, tapi diri kamu tidak bisa menjembatani kamu punya ekspektasi, adanya stres, depresi. Dan ini nggak bagus untuk kamu punya pertumbuhan, untuk kamu punya perubahan, untuk kamu punya transformasi, untuk proses healing kamu. Jadi ya mungkin ya udah kamu fokus on yourself. Sadari memang kamu punya kesalahan gitu ya. Ya coba aja minta maaf, nggak apa-apa aku rasa. Tapi kamu jangan ekspektasi tinggi ke hubungan ini, ke depannya seperti apa. Itu sih kayaknya sementara itu dulu yang bisa kamu lakukan gitu. Kalau kamu misalnya resonate dan butuh bimbingan, kamu bisa aja personal reading atau counseling di nomor yang ada di deskripsi box ya. Oke, aku rasa cukup untuk tema reading kali ini ya. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu di reading selanjutnya. Jika kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ya, karena ini channel baru. Oke, thank you, bye-bye.